وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Itu kitab dengan judul Amalan-Amalan Haji karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia sudah meninggal. Dia adalah ulama Saudi pada masanya. Sudah meninggal, karyanya banyak dan juga diterjemahkan banyak di Indonesia. Dari mulai TV seperti yang ada di hadapan kita sampai tebal-tebal juga banyak. Dan selalu saya ulang-ulang bahwasanya adalah sebuah kebanggaan jika kita bisa mempelajari, membaca, mengkaji karya-karya ulama, karena pada karya ulama itu ada kehati-hatian, ya. Sehingga kita tidak asal-asalan dalam beragama. Qanibitin azan ya Allah wa langsung saja kita masuk ke isinya, dan ini juga langsung ke the point, jadi nggak apa namanya, nggak ada pendahuluan ya, bahkan A'malul Hajj sebelum hari divisi. Kegiatan hari pertama, jadi puncak haji itu atau haji itu dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi kalau kemarin-kemarin yang kita bahas itu kan 1 sampai 10, kemudian kita sempat mengkhususkan pembahasan ke-9 yaitu Arafah. Kemudian kita sudah bahas juga yang ke-10 yaitu Kurban. Nah, ini ketika haji mundur lagi kita ke-8. Hari yang ke-8 Dzulhijjah. Jadi jamaah haji itu berangkatnya jauh-jauh hari itu karena memang bukan karena ibadah hajinya dari jauh-jauh hari, enggak, tapi lebih kepada untuk noto itu loh, noto tempat gitu. Dan mereka juga melakukan yang lain gitu kan, seperti umroh dulu gitu kan, atau mungkin ibadah yang lain, atau mungkin urusan-urusan yang lain. Menata jutaan orang kan bukan perkara yang mudah. Makanya kalau di kasus Indonesia, jamaah haji itu rata-rata umumnya itu ke sana itu total kira-kira sekitar 40 hari. Jadi kalau bahasa orang Jawa itu cucuk gitu, cucuk, karena kalau sebentar yo kurang, menurut saya ya kurang nikmat gitu. Karena kalau sebentar tuh kesempatan ibadah itu kurang. Tapi inti dari hajinya itu ya nggak terus 40 hari, ternyata dimulai dari tanggal 8-nya. Yang pertama adalah ikhram untuk haji bagi orang yang bertempat tinggal di kota Mekah dan sekitarnya dari tempat tinggalnya. Jadi kalau kalian masih ingat, ketika seseorang itu mau melakukan ibadah umrah atau haji, dia harus ikhram. Ikhram itu pakai pakaian ikhram. Orang yang pakai pakaian ikhram namanya muhrim, bukan mahram, muhrim. Nah, ikhram ini dimulai dari tempat tertentu yang, nah, dalam konteks orang-orang yang tempat tinggal di Mekah dan sekitarnya, maka dia pakai ikhram dari tempat tinggalnya. Jadi enggak gitu, karena memang rumahnya di situ, dari rumahnya. Yaitu diawali dengan mandi besar urutannya. Di junub, ya kalian sudah pada balik tuh, harusnya tahu mandi junub itu mandi dengan membasahi seluruh anggota badan dari atas sampai bawah, itu yang paling simpelnya. Tapi kalau kemudian pakai tata cara, maka diawali dengan cuci tangan, wudhu, kemudian mengguyur bagian kanan, bagian kiri, kemudian atas, baru terakhir dengan mencuci kaki. Nah, tapi ala kulli hal, yaitu kalau kurang rujukan, yaitu sampai dari atas sampai bawah semua basah. Mobil khusus kalau kita sekarang malah nganggo sabun, atau segera meneng, sabun segera meneng, gitu kan. Maka itu insya Allah sudah mencukupi. Selama niatnya mandi besar. Tapi kalau nggak niat mandi besar ya nggak dihitung mandi besar. Makanya hati-hati ya. Hati-hati itu tuh, kalau kamu bersih junub yuk, kamu mandi itu niatnya tuh jangan cuma niat mandi. Niat mandi nanti takutnya tidak dianggap atau tidak dihitung sebagai mandi junub, sehingga hadas besarmu nggak terangkat. Itu nggak masalah lagi. Kemudian di sini malah disebutkan memakai minyak wangi dan memakai pakaian ihram. Ya, yang saya tahu malah nggak boleh gitu. Tapi ini malah memakai minyak wangi. Alam ini kita nggak baca kitab besarnya, jadi ini terjemahannya malah memakai minyak wangi. Dan memakai pakaian ihram selain mengucapkan labbaika hajjan. Labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Di sini ada labbaika hajjan. Depannya ini labbaika hajjan.
Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Jadi kata bahasa Arabnya cuma dua kata, labbaika hajan, tapi terjemahan bahasa Indonesia-nya berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, itulah bahasa ya. Yang pentingnya kamu mengerti. Labbaika hajan, ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika la labbaik. Tiada sekutu, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu dan tiada sekutu bagi. Labbaika, ya Allah, la syarika laka, tidak ada yang menyekutuimu, tidak ada yang setara denganmu, tidak ada yang menyertaimu dalam semua kekuasaanmu, dalam semua keagunganmu. Labbaik, gitu. Kami memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sungguhnya semua pujian, wa ni'mata, dan semua nikmat. Laka, wal mulk, dan kerajaan juga milikmu, la syarikalah, gak ada sekutu bagimu. Ya. Ini perlu kamu hafalkan. Ya. Karena lafaz ini akan dipakai oleh setiap muslim yang ke sana. Kemudian, sedangkan orang yang datang dari ke Mekah pada hari ini, dan ia datang dari arah mikot-mikot itu, ia tidak boleh melewati mikot tersebut kecuali dia harus berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau yang saya tahu nih, kalau dari arah Indonesia itu mikotnya di Yalamlam. Cuman Yalamlam tuh kalau dilewati dari Indonesia itu misal sekarang kayak pesawat itu ya tahunnya di atas pesawat. Nanti pesawatnya itu bisa ngabarin gitu. Nah, ada juga yang kemudian itu kalau tujuannya langsung Mekah ya. Makanya kadang itu kan susah pesawatnya, kadang ngerti oh rasoni TNI yang ngindur pesawat gitu. Maka paling aman kalau menuju Mekah itu lewat Madinah. Nah, kalau Madinah ya nggak pakai mikot dulu. Baru dari Madinah ke apa namanya ke Mekah, nah itu bermikot di daerah kok saya jadi lupa ya. Ada lupa saya namanya. Di situ nanti masjidnya memang khusus, bahkan kamar mandinya banyak. Jadi memang disediakan untuk orang-orang yang mau apa namanya mau berihram. Mereka ganti pakaian ihram di situ, masjid itu kamar mandinya banyak. Saya jadi lupa sih namanya apa. Dan niatnya niat haji. Kemudian yang kedua, pergi ke Mina dan tinggal di sana sampai terbit matahari pada tanggal 9 Juli. Di tanggal 8 Ihram terus jalan ke Mina. Nah, tinggal di sana. Tinggal di sana itu bahasa ininya mabit. Jadi dulu waktu saya kecil itu kalau dengar mabit itu artinya yo konteksnya haji. Terus sekarang anak SD, anak TK bahkan ada acara Umi apa mabit. Ya maksudnya tinggal menetap. Tinggal di sana sampai terbit matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, berarti hari Arafah. Kegiatan di Mina adalah melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya pada tanggal 8 dan subuh pada tanggal 9. Nah, setiap sholat dilaksanakan pada waktunya dan untuk sholat yang jumlahnya rakaat 4 diringkas kosor menjadi 2 rakaat. Jadi tidak dijamak. Duhur, asar, maghrib, isya, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2. Nah, tanggal 8 dan subuh pada tanggal 9. Kemudian habis subuh baru kemudian jalan. Sampai subuh tanggal 98 di Mina, 9 pagi OTW ke subuh.